Saudara, kebebasan ini bukan kebablasan. Hati-hati bermedia sosial. Bukan berarti semua bisa Anda tulis sebebas hati, apalagi jika dilandasi niat yang jahat. Ditangkapnya 3 pengelola akun Twitter @triomacan2000 jadi babak baru bagi penegakan hukum di ranah negeri ini. Belum lagi soal Arsyad, pemuda yang mengaku tidak tahu apa yang ia lakukan dan harus berujung di urusan hukum. Informasi terbaru, penegakan hukum di media sosial akan dipertajam. Kita diskusikan bersama Kasubdit Cybercrime Polda Metro Jaya AKBP Hilarius Duha serta Direktur Eksekutif ICT Watch Doni Budi Utoyo. Selamat malam Pak Duha dan Pak Doni. Selamat malam. Kita ke Pak Duha terlebih dahulu. Betul, Pak Duha katanya ada rencana untuk mengawasi akun-akun di media sosial yang berupa pornografi ataupun yang berupa pencemaran nama baik. Ya, akun-akun itu kita selalu melakukan patroli ya, patroli cyber namanya. Ya, kita mau lihat di sana bahwa terjadi suatu perbuatan-perbuatan pidana atau tidak. Tentu perbuatan pidana ini juga masih dibagi lagi. Ada yang memang menjadi delik aduan, ada yang pidana yang bukan delik aduan. Baik. Sehingga delik aduan ini kan harus ada pelapornya. Jadi yang mana yang diawasi? Semuanya kita awasin saja. Kita tetap analisa, evaluasi, tapi sementara yang delik aduan itu memang seakan-akan terjadi pembiaran. Karena memang kita harus menunggu yang merasa menjadi korban. Baik, jadi harus menunggu korban kemudian mengadukan dan baru kemudian ditindaklanjuti. Pak Duha. Tapi kalau kita lihat kenapa kemudian kalau kita lihat akhir-akhir ini kepolisian seolah-olah semakin mempertajam kasus-kasus kita bilang cybercrime seperti itu. Apa latar belakang atau motifnya? Pak Duha, kalau kita lihat. Ya, kalau kita lihat sekarang ini kejahatan itu kan kami menangani itu bukan hanya kejahatan di Jakarta Raya. Tapi bisa dikatakan juga kejahatan seluruh Indonesia, bahkan juga internasional, seluruh mungkin dunia ini. Ya, kalau kita berpikirnya hanya penduduk sekian terus kejahatannya sekian, sekarang kan kejahatan itu bisa saja terjadi dari luar negeri atau dari dalam sendiri juga ke luar negeri. Sehingga kalau kita berpikir kejahatan ini memang cukup luas. Ya, akhirnya pada saat-saat kita melakukan patroli itu menemukan kejahatan, ya mau tidak mau kita akan melakukan penindakan. Baik. Penegakan hukum. Pak Duha, kalau kita lihat sebegitu banyak masyarakat yang kemudian bermain di media sosial, ada berapa petugas yang mengawasi mereka itu? Ya, anggota saya sekarang ini sudah yang khusus untuk penyidik aja sudah sekitar 49. 49. Ya, dan untuk yang lainnya, bantuan teknis lainnya, ya pokoknya jumlahnya sekitar 64. Baik, selain Trio Macan sudah ada targetkah akun media sosial yang diawasi saat ini? Ya, masih banyak, nanti kita akan pertajam lagi. Ya, kalau memang kira-kira ada nanti pelapornya kita akan. Baik, saya ke Pak Doni. Pak Doni, seberapa mengkhawatirkannya sih konten negatif saat ini yang beredar di masyarakat? Sebenarnya gini, kalau saya melihatnya bukan seberapa mengkhawatirkan yang konten negatif ada di internet. Saya lebih khawatir seberapa siap kita itu menghadapi atau melihat, membedakan mana konten positif dan negatif. Jadi konten negatif itu akan tetap ada. Cuman beda bentuknya aja, sekarang lewat internet, lewat sosial media. Kalau dulu mungkin lewat selebaran dan segala macam. Tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah seberapa siap kita untuk kemudian membedakan ini akun yang tidak benar, ini akun yang benar. Jadi bukan lagi soal anonim tidak anonim. Anonim bisa jadi benar. Yang tidak anonim bisa jadi dia penuh hate speech seperti itu. Tapi bagaimana kesiapan dari si ini sendiri? Nah, di sini sebenarnya kemudian menjadi sangat wajar masyarakat kemudian menagih hadirnya negara. Loh, kita disuruh pakai internet untuk ini itu segala macam kan, untuk keperluan edukasi, e-government dan segala macam nanti akan di. Tapi apakah kita masyarakat sudah diberi rambu-rambu, sudah diberi edukasi tentang bagaimana membedakan informasi yang baik dan yang benar? Tidak usah ngomongin internetnya aja dulu. Tapi ini dikasih paparan informasi. Bagaimana masyarakat bisa kemudian memiliki informasi alternatif? Baik, itu aja belum. Artinya Anda mengakui bahwa minim sekali informasi, minim sekali pemberitahuan, batasan-batasan bagaimana masyarakat harus menggunakan apa yang baik dan apa yang tidak baik di media sosial. Ada dua hal, minimnya rambu-rambu tersebut, dan kedua barangkali bisa minimnya informasi alternatif. Jadi kalau misalnya kita dikasih informasi A, kan kalau orang memeras, mencuri, semua ada di pidana umum. Norma itu ada di sana. Sebenarnya kalau kita pikir, jangan dipikir bahwa loh ini masalah undang-undang ITE kayaknya tersendiri. Itu ada di latar belakang dengan
norma-norma yang ada di pidana umum. Dari dulu kita sudah tahu pidana umum itu kan norma-norma yang tidak boleh dilanggar, yang harus dipatuhi. Sehingga seketika kita mengatakan bahwa fitnah ada nggak di ITE? Ya ada. Pencurian ada nggak di ITE? Ada. Fitnah, pencemaran nama baik. Jangan dipikir bahwa ini kan ITE tidak terlihat. Kalau saya mencemarkan nama orang umum, 1000 orang di depan, ITE kan tidak terlihat. Tidak seperti itu. Karena ITE juga bisa dilihat. Ya sehingga ya landasannya yang disandarkan kepada pidana umum, norma-norma umum, akhirnya masuk kepada undang-undang ITE. Baik, sudah ada penelpon Pak Ilham dari Purworejo. Selamat malam Pak Ilham. Malam. Silakan Pak. Saya mau tanya Bu, apa itu namanya? Ke Pak Duha atau ke Pak Doni? Ke semuanya aja lah. Baik. Kalau di media sosial sekarang tuh kok semakin marak ya terjadinya kayak gitu ya. Itu gimana Pak? Bu. Baik, terima kasih Pak Ilham. Silakan ditanggapi Pak Doni. Jadi gini, internet ini kan sebenarnya adalah kerumunan. Kita bisa lihat kasusnya Arsad ya. Pada saat di kerumunan itu, pada saat orang bergabung ke kerumunan, jati dirinya, karakter dirinya akan meluruh pada kerumunan. Gampangnya, kenapa orang yang biasanya penakut begitu ada tawuran dia ikut, jadi berani. Itu karena jati dirinya luruh dalam kerumunan. Internet, sosial media itu sebenarnya ada kerumunan, sesimpel itu. Ada kerumunan, kemudian ada konteks waktu itu ya, si Arsad itu ya, MA itu lagi isu copras capres. Ada konteks, ada tekanan peer group, tekanan kelompok yang saling serang menyerang, kemudian jati dirinya luruh dalam kerumunan, terjadilah si Arsad itu. Arsad tidak mungkin melakukan itu. Jadi bukan soal educated atau tidak teredukasi ya. Arsad tidak mungkin melakukan itu jika dia cukup mampu memahami mana informasi yang layak untuk disampaikan, mana yang tidak. Baik. Jadi ini sebenarnya harus kita lihat backgroundnya, konteksnya segala macam, bahwa hukum ini harus ditegakkan, hitam putih saya sepakat. Tapi bahwa kita harus lihat juga, ini akan muncul Arsad-Arsad berikutnya yang karena ketidaktahuannya dia kemudian akan berurusan dengan kepolisi. Itu artinya bebas gitu. Yang kebablasan begitu? Jangan dijawab dulu, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Kompas Malam. Baik, kembali bersama Kompas Malam dan masih dengan perbincangan kami bersama dua narasumber saya, Budi Utoyo dari ICT Watch dan juga Kasubdit Cybercrime AKBP Hilarius Duha. Tadi sedikit terputus Pak Doni tadi terkait dengan ini bebas kemudian menjadi kebablasan. Kita lihat seperti itu masyarakat menggunakan internet. Tanggapan Anda? Iya, jadi sebenarnya kita akan tahu kebablasan kalau kita tahu rambunya. Ada indikatornya, ini bablas atau tidak, atau menjelang bablas, kan gitu. Tapi kalau Anda melihatnya ini sudah menjelang bablas atau memang sudah kebablasan? Gini, kemudian yang kita lihat, apakah rambu itu sudah terpasang dengan benar dan mudah dilihat? Artinya rambunya tidak terlihat sama sekali, kemudian jadi kebablasan begitu? Ya, artinya ada banyak orang, buktinya sekarang sudah ada sekitar 40-an kasus saja ya di tahun 2014 yang terkena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ada 20 kasus? 40 kasus. 40 kasus, baik. Untuk 2014 saja. Dari 2008 total sudah hampir 71 kasus. Bahwa apakah memang kasusnya itu muncul atau ada orang yang meng-abuse pasal tersebut itu hal lain. Tapi artinya apa? Artinya kita harus juga mencermati bablas atau tidak bablasnya, harus ada indikatornya. Apakah indikatornya sudah terpasang dengan jelas? Apakah orang sudah dikasih informasi sejak dari sekolah, sejak dia pakai SD, SMP, SMA, dia sudah pakai internet dan segala macam. Ada rambu-rambu yang jelas. Apakah ada pedomannya? Apakah kita semua lah ya, nggak hanya cuma pemerintah, tapi pemerintah, swasta, civil society, apakah sudah mendorong, mengedukasi teman-teman sekitar? Jika belum, dia nggak bisa dikatakan kebablasan karena dia nggak ngerti itu kebablasan atau tidak. Tapi yang terjadi memang, yang saya melihat justru kebablasannya adalah penggunaan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE untuk menangkap netizen, itu yang kebablasan. Baik, saya tanyakan langsung ke Pak Duha. Pak Duha, ini kebablasan menggunakan Undang-Undang ITE. Tadi kalau misalnya Pak Doni juga sempat bilang ada 40 kasus di 2014 ini. Ya, kasus-kasus ya, ada kalau memang itu nanti di pasal 27, ya, bahwa apakah itu nanti misalnya itu harus diajukan, karena memang paling gampang juga kasus di pasal 27 ini, karena itu delik aduan dia tarik seketika juga selesai. Dan banyak juga kasus-kasus yang setelah mereka laporkan, setelah polisi capek menangkap, Pak, kami cabut laporannya, Pak. Selesai juga. Yang seolah-olah akhirnya dikatakan di situ, loh, polisi nangkap terus dilepas. Baik. Nah ini kan mindset yang kurang bagus juga.
Sementara kita di situ kan melakukan penegakan hukum. Ya, penegakan hukum tujuannya adalah preventif dan represif. Baik, tapi kalau kita lihat ada salah satu masyarakat sekarang yang ingin bergabung bersama kami di Kompas Malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Bu. Ya. Ibu. Saya Ibu Nani. Baik, Ibu Nani, menurut Ibu sekarang penggunaan internet sudah kebablasankah, Bu? Menurut saya sudah kebablasan. Dan itu bukan tidak tahu rambu. Kalau menurut saya setuju dengan Pak Duha. Kalau kita sebagai orang Indonesia yang santun dan tahu etika, kita tidak akan memakai media sosial untuk melukai, menyakiti orang lain. Kita kalau tidak mau dicubit, jangan mencubit orang lain. Saya kira buat saya itu penting sekali. Gak usah dikasih tahu lagi. Masa sesuatu yang jelek kita edikan di dalam media sosial. Kita aja misalnya ditonjolin di dalam media sosial bahwa kita jelek, sampai porno segala. Kita juga akan marah sama orang lain juga. Bu Nani, ini tadi kemudian Pak Doni sempat bilang bahwa ini memang karena faktor edukasinya yang kurang. Lalu kalau kita bicara soal hukuman, apa hukuman yang paling tepat, Bu Nani? Saya kira hukum tetap berjalan. Kalau menurut saya wajib itu jalan. Karena itulah saya kira untuk membuat kapok yang lain yang tidak punya etika untuk tahu bahwa kita tidak boleh menjelekkan orang lain, apalagi dengan cara itu ya kayak kemarin yang hitam-hitam begitu ya. Artinya penjara ya, Bu? Saya kira penjara enggak apa-apa biar kapok. Kalau menurut saya ya. Terima kasih Bu Nani dari Jakarta. Terima kasih. Kita langsung ke Pak Doni. Kemudian tadi Bu Nani sudah bilang kalau memang salah ya udah penjarakan saja biar bikin kapok. Anda setuju? Iya, jadi kalau kita lihat kasusnya, kalau kita melihat kasusnya si MA tersebut, kan kemudian ada unsur pornografi. Pornografi itu bukan tentang kebebasan berekspresi, itu hal yang lain. Pasal 27 ini bicara soal ada pencemaran nama baik yang lebih sering dipakai untuk meredam kebebasan berekspresi. Jadi ini dua hal yang berbeda. Bahwa pornografi dan segala macam ada aspek konsekuensi yang harus diterima, dan itu adalah dengan bentuk hukuman, itu adalah satu hal. Itu saya sepakat di situ. Tapi bahwa ada orang yang mengatakan bahwa pornografi itu adalah kebebasan berekspresi dan segala macam, ini yang kemudian kita berdebat di situ. Yang saya mau coba soroti adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa kebebasan berekspresi ini tidak kemudian terhambat atau orang jadi takut berekspresi. Karena ada pasal-pasal yang memudahkan dia untuk ditangkap. Bukan salahnya Pak Polisi, bukan. Pak Polisi kan terima laporan, ini memang harus menjalankan ditangkap. Jadi ini yang harus kita lihat. Nah, rambu-rambu ini yang saya maksudkan. Jadi bukan soal pornografinya, tapi rambu-rambu ini loh. Artinya Anda melihat bahwa ada celah untuk menggunakan undang-undang ITE atau ITE itu untuk mencegah orang untuk berekspresi lebih jauh di media sosial. Ada celah untuk mencegah orang. Oh iya. Menghambat orang untuk berekspresi. Oh iya, itu terasa sekali. Banyak kok kasus di mana orang kemudian mengkritik pejabat publik. Konteksnya mengkritik, tapi kemudian dilaporkan oleh bawahannya dan kemudian dia ditahan oleh polisi. Ditahan aja dulu 2-3 hari udah lumayan kan masuk penjara. Kita tanyakan ke Pak Duha, seberapa banyak sih Pak kasus seperti itu, Pak Duha? Ya, di data kami cukup banyak. Cukup banyak. Ya, itu bisa sebulan itu bisa mencapai separuh daripada jumlah LP keseluruhan, sekitar 60, separuh sekitar 30 tiap bulan. Sekitar 30 dengan delik aduan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Seberapa banyak yang diproses hukum, Pak? Yang pada umumnya juga akhirnya mereka cabut ya. Pada akhirnya setelah diproses kemudian ditangkap dan dicabut. Cabut. Karena itu yang saya katakan tadi, bisa saja pada saat melakukan kata-kata itu, setelah itu ketemu dia sadar, atau mungkin karena tidak saling mengenal muka tadi, nggak tahu masih saudara. Akhirnya mereka ketemu di kantor polisi, ya udah cabut. Masa yang mau dilanjutin? Saling mau minta maaf. Ini kan penyerahan kehormatan soalnya. So, ketika kehormatannya sudah tidak terusik lagi, sudah nggak terganggu, ya sudahlah. Ini termasuk kasusnya salah satu menteri saat itu, Syarif Hasan, yang melaporkan Trio Macan saat itu? Terkait dengan pencemaran nama baik? Pada saat itu kan, ini kan soal akun Trio Macan. Ya, yang kita cari di sini kan manusianya. Ya, dan pada saat itu kan itu sampai sekarang itu kan masih kita lakukan penelusuran atau penyidikan lebih dalam. Baik, lalu terkait dengan kalau kita bicara soal akun Trio Macan ini kan kemudian ini erat hubungannya dengan yang saat ini sedang kita bahas. Kemudian katanya nanti akan ditutup. Apakah ini nanti akan bermunculan akun-akun seperti Trio Macan selanjutnya? Itu yang namanya konten, yang namanya rumah, dikeluarkan, masuk lagi, sedetik masuk lagi, itu bebas. Baik. Ya.
ditutup masuk lagi itu memang bebas. Tapi kalau kita bisa pilah-pilah, ada pornografi, kemudian ada pencemaran nama baik, seperti akun-akun Trio Macan seperti itu, yang mana yang paling diawasi saat ini? Ya, kan setelah dia diketahui bahwa itu ada norma yang tidak baik, atau misalnya adalah kejahatan itu, kan baru di sana dianalisa. Ya, sedangkan penutupannya ini kan tidak bisa juga kita langsung menutup kecuali dia yang masuk. Ya, kita kan harus berkoordinasi dengan Menkominfo. Baik. Kemudian sekarang kita ke Pak Doni. Pak Doni, kalau misalnya kita lihat akun Trio Macan rencananya akan kemudian ditutup, dan kalau kita bisa prediksi nanti pasti akan muncul lagi akun serupa dengan Trio Macan. Kemudian kita lihat dulu pernah ditutup, pengikutnya atau followersnya banyak sekali, kemudian dibuka lagi, followersnya banyak lagi. Fenomena apa sih yang terjadi sebenarnya? Saya juga followernya. Tapi jadi beda ya, ada yang orang following karena dia cukup memiliki pengetahuan dan dia bisa membedakan, ada yang tidak. Itu hal yang berbeda. Jadi begini sebenarnya saya lihat, ada yang lebih bukan saya tidak bilang ini lebih berbahaya, ada hal lagi yang berbahaya selain misalnya kita bicara pornografi. Itu soal hate speech. Soal genocide ya, ada di YouTube misalnya darah dari ini halal seperti itu, atau suku ini harus kita berantas, nggak cocok untuk jadi ABC. Itu kan sudah jelas hate speech. Ini mungkin bukan delik aduan, ini yang seharusnya memang lebih diawasi karena itu jelas menimbulkan pertentangan. Makanya kemudian teman-teman dari namanya IDIGF, Indonesian Internet Governance Forum, ini kumpulan teman-teman multi stakeholders, ini pengen duduk bareng termasuk dengan Kominfo. Yuk, mana yang mau perlu kita dorong dulu untuk sekian banyak konten yang dalam kutip negatif, mana yang mau kita prioritaskan? Apa iya pornografi misalnya? Apa iya misalnya pencemaran nama baik? Jangan-jangan yang paling berbahaya siapa tahu adalah hate speech, karena ini ngajak orang untuk bunuh orang misalnya. Nah, ini yang perlu kita kemudian duduk bareng, kemudian kita rumuskan seperti itu. Baik, kita tunggu nanti kiprahnya dan juga kita tunggu nanti aksi-aksi selanjutnya, Pak Duha dan juga Pak Doni. Terima kasih dua narasumber saya dari ICT Watch, Doni Budi Utoyo dan juga Kasubdit Cybercrime Polda Metro Jaya AKBP Hilarius Duha. Terima kasih telah bersama kami di Kompas Malam.